Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman semuanya. Ada 110 orang mahasiswa dan juga alumni Universitas Sriwijaya. Terima kasih banyak teman-teman. Juga pertama-tama marilah kita mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang pada karunia-Nya lah kita dapat berkumpul pada hari ini walaupun dalam keadaan online. Rabu 9 November 2022 di hari Rabu. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Kepala UPT Pusat Pengembangan Karakter dan Karir Mahasiswa, Bapak Dery Setiawan PhD IPU ASEAN Engineer, yang pada hari ini mohon maaf sekali kepada dua narasumber kita hari ini, Pak Deris dan juga Bapak WR3 belum dapat hadir dalam kegiatan pada hari ini karena sedang mempersiapkan PTNBH. Jadi officially Universitas Sriwijaya kami informasikan kepada mahasiswa dan alumni sudah diterima dan juga sedang dalam proses peralihan dari PTN-BLU menjadi PTN-BH atau Badan Hukum. Jadi terima kasih banyak atas dukungan teman-teman semuanya. Ini untuk kebaikan kita bersama, Universitas Sriwijaya sudah menjadi PTN-BH. Kami ucapkan terima kasih juga dan selamat datang kepada dua narasumber hebat kita hari ini. Welcome back Kakak Rizky Ayunda Pratama dan juga Kak Angga Dwi Putra yang merupakan alumni dari Fakultas Ilmu Komputer ya. Dua orang kakak ini. Terima kasih banyak Kak, suatu kehormatan dan juga kesenangan tersendiri nih membawa kembali alumni Universitas Sriwijaya kembali ke kampus bukan sebagai mahasiswa tapi memberikan motivasi kepada teman-teman dan juga adik-adik Universitas Sriwijaya untuk dapat berkarir seperti kakak-kakak Kak Rizky dan juga Kak Angga. Juga izinkan saya memperkenalkan diri, saya Santi Marcelina Nambitukulu yang akan menemani teman-teman dan juga kakak-kakak narasumber pada hari ini dari jam 13 sampai nanti jam 15.30 dalam kegiatan Next Gen, Energizing Your Skill to Become High Potential Talent. Untuk itu, izinkan saya membacakan rundown acara kita pada hari ini. Yang pertama akan ada pemaparan materi langsung dari Kak Rizky Ayunda Pratama yang merupakan Vice President of Corporate Secretary, Strategic Planning and Business Development at PT Industri Telekomunikasi Indonesia Persero atau INTI. Kemudian akan dilanjutkan pemaparan materi yang kedua dari Kak Angga Dwi Putra yang merupakan manajer PT Corbion BV Amsterdam, Netherlands. Selanjutnya akan ada sesi diskusi selama 60 menit, kemudian akan ada penutup dari saya. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, Pak Deris menyampaikan salam dan juga apresiasi kepada teman-teman semua karena ini adalah acara terakhir nih kegiatan CDC Unsri untuk soft skill training di tahun 2022. Jadi sangat rugi kalau teman-teman tidak ikut sampai nanti sesi yang terakhir. Akan juga banyak hadiah dari CDC Unsri untuk teman-teman yang mengikuti kegiatan sampai nanti di 15.30. Untuk mempersingkat waktu, yang pertama kita akan mendengarkan materi dari Kak Rizky Ayunda. Selamat datang Kak Rizky. Ya, Sehat Kak? sehat, Baiklah. sehat. Oh, baik. Sebelumnya saya akan coba membacakan sedikit ya Kak ya. CV dari Kak Rizky. Jadi Kak Rizky ini merupakan alumni dari Universitas Sriwijaya di jurusan Information Technology atau teknik sistem informasi ya Kak ya? Dan informatika. Atau Oh, nanti teknik informatika. TV masuk ke materi saya ada kok nanti siap. Oh, oke, baik. Nggak apa-apa. Oke, siap. Berarti nanti Kak Rizky sendiri ya Kak ya yang akan memperkenalkan diri. Oke, silakan Kak Rizky. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Selamat pagi ya, selamat siang semuanya kawan-kawan. Sekali hari ini ada di sini. Ini bareng sama saudara saya juga nih, Mas Angga. Dulu adik kelas, sekarang adik ipar ya kalau sekarang. Terima kasih Mbak Santi. Kemarin saya dapat kontak dari Pak Deris. Pak Deris salah satu dosen saya yang saya sangat segani juga. Saya bilang Pak, kalau Bapak minta ini sudah arahan jatuhnya. Saya senang sekali ada di sini. Izin ya.
Hari ini sesuai dengan TOR yang diberikan, saya akan mengerucut kepada satu bahasan judulnya World Digital Talent. Udah muncul ya? Oke, sebentar saya share dulu. Nah, ini logo kami PT Inti tadi disebutkan sama Mbak Santi, Industri Telekomunikasi Indonesia Persero. Mungkin teman-teman tahu film Dilan ada telepon apa namanya? Telepon koin itu. Nah, itu hasil produksi PT Inti. Nah, kalau sekarang itu yang lebih general yang kita pakai di IndiHome. Jadi yang teman-teman gunakan IndiHome itu kabel fiber optik maupun periferalnya kita siapkan dari PT Inti gitu. Jadi selama ini memang kami bisnis to bisnis. Nah, di layar ini ada gambar di huruf N itu ada gambar set top box TV digital gitu ya. Mungkin teman-teman ngikutin beberapa waktu ini ada analog switch off dan TV analog diganti digital. Nah, kita provide box-nya gitu. Oke, itu pengenalan World Digital Talent ini tujuannya adalah menjadi talenta digital yang siap bersaing secara global. Nah, ini seperti Mas Angga nih yang sudah bersaing di Eropa gitu ya. Nah, ini sedikit CV dari saya. 2021 kemarin alhamdulillah dapat Satya Rencana Wirakarya dari Presiden Jokowi terkait implementasi e-voting di Indonesia. Ada 1000 site di Indonesia kita sudah implementasikan e-voting. Bayangin, masyarakat desa sudah lakukan pemilihan kepala desa dengan elektronik gitu. Kita yang di kota malah kalah. Jadi ada 1727 desa di 27 kabupaten. Jadi kurang lebih 1 juta masyarakat desa sudah melakukan election-nya, pemilihan kepala desanya dengan e-voting. Education tadi 2010 lulus dari Bilingual Informatic Engineering, Fasilkom Unsri. Itu kita ada 1 semester juga di UTM Malaysia. Predikatnya alhamdulillah dapat cum laude. Kemudian 2022 baru kemarin wisuda di MBA. Di Indonesianya ITB, kemudian di Malaysianya di USM, University Science Malaysia. Kemudian sudah beberapa kali tour of duty, pertama masuk di PT Inti 2011 sebagai staff, kemudian 2012 ditunjuk ke senior project manager. Jadi job nih, awalnya tadi masuk sebagai IT, staff software programmer waktu itu ya, software development. Kemudian 2012 kebutuhan industri kita harus switching ke project. Jadi satu hal yang waktu itu nggak terbayangkan dan memang nggak di planning. Masuk sebagai IT kok ini sekarang jalankan ke project. Nah, itu kurang lebih dinamika yang ada di dunia kerja gitu. Nggak semua yang kita expect, nggak semua yang kita planning itu sesuai dengan rencana. Kemudian 2016 masuk ke manajer engineering. Kemudian ini usul ke back office, menghandle beberapa proyek di nasional, ada di kereta api, Pertamina, kementerian juga ada beberapa. Nah, 2011 masuk sebagai IT, kemudian project 2017 jadi CEO di anak perusahaan. Kebetulan anak perusahaan ini di bidang IT, Inti Konten Indonesia. Jadi begitulah ceritanya mulai dari IT masuknya, kemudian diajarkan soal project management justru langsung ketika kerja, kemudian diminta handle anak perusahaan di 2017. Menjadi CEO di anak perusahaan. Kemudian jadi komisioner juga di cucu perusahaan dan sejak 2021 diminta menjadi Vice President Corporate Secretary Business Dev ini pengembangan bisnis dan strategic planning. Kurang lebih bicaranya mulai dari kalau corporate secretary itu macam-macam, menghandle CSR, menghandle direksi, kemudian menghandle semua corporate communication, kemudian ditambah dengan business development kita bicara bisnis jangka menengah, kemudian strategi plan ini bisnis jangka panjang. Jadi rencana jangka panjang perusahaan itu kita handle di strategic planning. Kemudian training ada beberapa, ada yang di China, Singapura, kemudian ada yang di US juga 2018 sebelum pandemi nih. Kemudian 2019 terakhir sebelum pandemi di Seoul. Nah, ini kemarin ada tragedi nih, termasuk ke tempat Hyundai waktu itu kurang lebih tempatnya di Itaewon juga. Nah, sejak pandemi memang traveling keluar sekarang sudah tergantikan oleh Zoom gitu ya. Jadi sudah agak jarang. Kemudian saat ini aktif di ada 3 organisasi paguyuban, ini paguyuban komplek kalau ini. Kemudian 2018 ini chief di alumni IT di Unsri. Ini nextnya nih Mas Angga nih yang ada di sini nanti akan lanjutkan. Kemudian sekarang tergabung di masyarakat telekomunikasi telematika.
Indonesia Telematics Society 2022. Ini renewal setiap tahun itu. Nah, ini mungkin perkenalan singkat supaya kita saling kenal gitu ya. Langsung masuk, ini recent update hal-hal yang terjadi baru-baru ini ya. Kita bicara dulu soal Elon Musk dengan Twitternya, bagaimana sih Elon Musk beli, uangnya dari mana. Nah, Elon Musk ini mengakuisisi Twitter, banyak sekali target yang dia ingin capai gitu. Masuk dari politik dan lain-lain. Salah satu orang yang visioner dan memang kontroversial, sehingga selalu masuk ke trending topics gitu ya. Nah, ini kita recent update berita-berita seperti kita tangkap gitu. Kenapa hal ini terjadi, kenapa hal itu terjadi. Dari global, dari regional, dan dari nasional juga kita update. Nah, ini yang tadi malam nih, live streaming detik-detik gerhana bulan total. Nah, ini kan satu hal yang dulu kita harus lihat dengan mata terbuka, sekarang udah dibuat live streamingnya. Sesuatu yang diserap juga nih. Nggak perlu lagi pakai kamera yang bagus-bagus, karena sudah ada yang invest ke arah sana gitu. Ini jadi bisnis model juga. Kemudian ada berita ketiga terkait 636.000 orang kena tilang elektronik di Jawa Tengah. Ini Jawa Tengah saja. Ini berita bulan September yang lalu. Dendanya 27 miliar dari tilang. Nah, artinya ini menjadi sumber pendapatan daerah gitu kan, dengan memanfaatkan tadi elektronik, memanfaatkan IoT. Kalau teman-teman sudah lihat, saya nggak tahu kalau di Palembang sudah diimplementasi atau belum. Kalau di Jakarta, Bandung ini sudah aktif nih. Polisi sekarang udah bawa handphone kemana-mana, sudah bisa tilang lewat handphone. Oke. Itu recent update. Dan update-nya sekarang kita hang. Bentar ya. Tadi recent update, sekarang kita masuk ke global business dulu. Karena tadi kan bicara soal ini kita mau kerja di mana, terus apa yang harus kita persiapkan untuk masuk dunia kerja gitu ya. Nah, salah satunya adalah dengan teman-teman tuh memahami sekarang dunia bisnis. Setelah teman-teman puas kuliah, kemudian masuk dunia bisnis, harus tahu sekarang jungle-nya atau hutannya itu seperti apa gitu. Kalau lihat di sebelah kiri, ini top digital player di global ini berdasarkan market capitalnya. Jadi yang punya pasar terbesar. Ranking 1 sampai 5 ini top 5-nya. Yang pertama ada Apple gitu ya, 2.200 billion US dollar gitu di 2020. Kemudian ada Microsoft, dilanjutkan Amazon, ada Google, ada Facebook dengan Metanya kalau sekarang. Kemudian ada Alibaba di sana, terakhir ada Uber gitu. Nah, ini yang pemegang market, artinya perusahaan-perusahaan yang sustain, yang sudah puluhan tahun di industri ini gitu. Karena mereka memegang core kompetensi gitu. Core kompetensinya misalnya Apple dengan desainnya yang excellent gitu. Sehingga ada Apple thinking-nya muncul, Apple desainnya muncul, jadi satu filosofi juga. Kemudian Microsoft dengan enterprise partnernya, dengan Amazon one stop solution gitu ya, Google apalagi teman-teman pasti pakai. Facebook walaupun sekarang mungkin isi Facebook sekarang generasi senior milenial gitu ya, milenial lahirnya ke Instagram kan, tapi masih di grup mereka juga. Nah, core kompetensi mereka pegang. Nah, kita belajar dari perusahaan ini, value personal juga, branding juga gitu. Nanti nyambung ke sana. Nah, di sebelah kanan ini startupnya. Kalau tadi yang sudah established lama, yang sebelah kanan startupnya. Yang paling tinggi ini ada ByteDance. Ada yang nggak tahu? Ada yang tahu nggak ByteDance itu apa? ByteDance itu kalau aplikasinya yang kita pakai di Indonesia namanya TikTok. ByteDance itu company-nya, holdingnya yang ada di China gitu. Nah, ini mereka menerapkan di bisnis model yang unik sehingga bisa menjamur dengan sangat cepat. Di sini kita ada Goto juga di sini ya, dengan 30 miliar dolar. Nah, kemudian dari global tadi kita masuk lebih sempit lagi ke Southeast Asia. Southeast Asia itu ada berapa negara? 10 sekarang. 11 kalau ditambah dengan Timor Leste sebenarnya. Sekarang secara de facto itu ada 10. Nah, ini 6 diantaranya yang punya market paling besar. Indonesia adalah yang paling besar, mau dari sisi GDP maupun dari populasi. Kita punya 280 juta penduduk, menyusul kedua Filipina, kemudian Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Singapura gitu. Jadi secara total populasi ada 600 juta di baru 6 negara nih yang bisa menjadikan di dunia digital ini bisa menjadikan ini marketnya gitu. Nah, kalau juga pertambahan user internet
dalam 3 tahun terakhir itu meningkat 100 juta users di Southeast Asia tadi, di 6 negara tadi. Mulai 2019 naik 40 juta ke 2020, kemudian pada 2022 itu sudah ada 460 internet users di Southeast Asia untuk 6 negara tadi gitu ya. Nah, dilihat dari sisi digital ekonomi juga ada 200 miliar dolar gitu dengan pertumbuhan setiap tahun year on year growth itu 20%. Di mana sih pertumbuhannya itu? Ada di 4 besarnya, yaitu e-commerce ini paling besar nih. Kemudian ada di travel, kemudian food, transport, dan online media gitu ya. Nah, kalau lihat ini pertumbuhan yang menjanjikan sehingga di tahun 2025 market-market ini masih akan terus tumbuh gitu. Nah, ini coverage-nya, sektor yang sudah leading saat ini ada di e-commerce, transport, kemudian online travel, online media, kemudian financial services ya, dari payment, remittance, dan lain-lain. Nah, kemudian yang bermunculan yang baru-baru itu healthcare, karena ini kan terkait dengan COVID gitu ya, sehingga bisnis di healthcare juga ikut naik, software as a service juga, karena sekarang banyak work from home, kemudian ada juga study from home juga ya, macam-macam. Kemudian Web3 dan juga EdTech. EdTech ini terkait pendidikan gitu. Nah, dari Southeast Asia kita mengerucut lagi ke Indonesia sekarang, profil Indonesia. Di Indonesia tadi secara tepatnya ada 277,7 juta penduduk di Indonesia. Pertumbuhan setiap tahun itu 1%. Jadi tumbuh 1% dari 277 orang. Jadi satu tahun itu nambah 2,8 juta orang lah di Indonesia. Kemudian pengguna mobile itu ada 370 juta. Jadi lebih banyak dari penduduk ya, karena ada satu orang yang punya 2 handphone, 3 handphone gitu ya. Pertumbuhannya juga melebihi jumlah populasi 4%. Karena tadi kebutuhan akan mobile itu makin tinggi gitu. Eksklusivitas tadi orang yang punya iPhone, ada yang punya Android masing-masing, jadinya pengen punya dua-duanya gitu. Karena punya eksklusiviti masing-masing. Internet user juga ada 204 juta, pertumbuhan 1%. Ini menandakan hampir semua penduduk memiliki akses ke internet gitu ya. Kemudian dari 204 juta itu ada 191 yang aktif di sosial media gitu. Ini kombinasi nih. Di Instagram, Facebook, dan lain-lain. Instagram cukup gede ya di Indonesia, ada 90 juta users untuk Instagram sendiri gitu. Nah, kalau ini persentase orang yang punya semua jenis mobile phone. Ada 96% dari populasi itu punya mobile phone. Sedangkan kalau dikategorikan smartphone itu 96,0, artinya hanya 0,1% yang punya handphone tapi smart gitu. Nah, ini jadi salah satu target market gitu ya. Rata-rata spending waktu di internet itu rata-rata setiap orang itu 8 jam, 36 menit. Di mana sosial media dihabiskan sepertiganya, lebih dari sepertiganya, 3 jamnya dihabiskan sosial media. Nah, apa yang harus kita tangkap? Jadi teman-teman ketika akan, katakanlah setelah ini memutuskan untuk masuk ke dunia kerja, pilihannya kan banyak. Satu, apakah ingin jadi dosen atau pengajar gitu ya. Yang kedua, apakah ingin berkarir di established company seperti yang tadi di-share, yang punya core di masing-masing, atau mau masuk ke startup gitu. Nah, established company itu terbagi dua lagi, apakah masuk ke private sector atau ke BUMN. Nah, waktu itu saya sudah menjalani dua di antara itu, yaitu pertama menjadi dosen, saya pernah ikuti jalur itu, kemudian setelah itu berkarir atau berkarya di BUMN gitu. Nah, itu pilihan masing-masing. Cuma teman-teman harus dapat gambarannya, karena setiap orang itu akan mengalami journey berbeda-beda, karena atribut setiap orang juga beda-beda gitu, preferensinya juga beda-beda. Ini kalau kita lihat dari statistik antara e-commerce, grocery, transport, dan food delivery ada pertumbuhan yang terus meningkat setiap tahunnya gitu. Nah, ini memberikan gambaran aja bahwa bisnis digital di Indonesia itu akan terus berkembang, terlebih setelah adanya pandemi. Nah, untuk itulah di materi ini yang paling ditonjolkan adalah terkait digital talent. Bagaimana teman tadi, apakah mahasiswa atau alumni yang mencari pekerjaan atau bahkan yang sudah bekerja,
itu mentransformasikan diri menjadi digital talent. Karena digital talent seperti penjelasan di sini merupakan talenta atau individu yang punya keterampilan, punya kapabilitas mengelola teknologi digital gitu. Jadi teman-teman pasti sudah akrab sekarang dengan digital, nggak hanya di teman-teman yang kuliah, ini saya lihat tadi ada di sistem komputer ya, ada di akuntansi gitu ya. Nah, semua industri itu memerlukan digitalisasi gitu. Itu kenapa digital talent itu diperlukan. Karena kalau dulu cuma untuk sektor IT aja, cuma elektro aja yang harus belajar coding, kemudian harus belajar algoritma, harus belajar hal-hal terbaru terkait teknologi. Kalau sekarang tidak, sudah terdisrupt. Yang tidak mengikuti disruption ini, maka dia akan kalah gitu. Tapi yang mampu menanggulangi disruption ini, makanya dia bisa sustain gitu. Ini salah satu seleksi juga ya terhadap bisnis-bisnis yang tadi katakanlah sudah sustain lama, tapi akhirnya kalah dengan digitalisasi dan globalisasi. Nah, Presiden Jokowi pernah menyampaikan bahwa kita perlu 9 juta orang untuk depan nih. Ini ngomongnya tahun 2020, berarti sampai 2035 kita perlu 9 juta orang digital talent gitu. Rata-rata setiap tahun itu harus tumbuh. Nah, ekosistem ini kalau dikelola karena kita berdigi di sini untuk mendevelop digital talent di internal BUMN. Nah, eksternalnya nanti akan dibuka di tahun-tahun ke depan gitu. Nah, ini learning areanya tadi memang semuanya berbau IT gitu ya, misalnya digital marketing, digital bisnis. Namun sektor industrinya tidak terbatas. Tadi teman-teman ada yang dari kesehatan, kemudian ada yang dari pendidikan dan lain-lain. Semua pasti harus mempelajari hal-hal kekinian soal digital, misalnya digital marketing. Bicara bagaimana kalau tadi hanya lewat katakanlah media televisi, kemudian hanya lewat radio untuk menjual produk dan layanannya, sekarang sudah dibundling dengan layanan digital. Katakanlah ada machine learning untuk membantu mensegmenkan mana sih target usernya dan lain-lain. Kemudian digital business ini bicara soal perubahan model bisnisnya. Kalau dulu kita, ya dulu ya waktu zaman kuliah 2006 itu saya kalau mau ke kampus ya panggilan ojek, naik ojek sampai gitu ya. Nah, kalau sekarang kan teman-teman udah aneh tuh melakukan hal itu. Kalau dulu sangat normal gitu. Mau naik ojek ya ke panggilan ojek. Kalau sekarang harus semua lewat aplikasi kan. One stop application, super app on hand gitu. Kalau dulu kalau dilakukan seperti itu jadi aneh. Kemudian ada model bisnis di Amazon, Amazon Go namanya. Nah, itu kalau belanja itu sudah pakai face recognition, kemudian face payment, kemudian connect ke G-Wallet kita. Jadi masuk ambil barang langsung. Kalau dulu itu dibilang pencuri gitu kan, shoplifter. Jadi ditangkap gitu. Nah, model bisnis itu sekarang yang harus berubah. Kenapa kita perlu teman-teman aware terhadap digital bisnis? Karena apa yang kita lihat sekarang itu adalah perubahan. Semasa COVID peningkatan belanja e-commerce kan tinggi gitu ya. Kalau dulu orang agak kurang trust lah kalau bicara belanja online. Kalau agak aneh kalau katakanlah beli apa ya, beli hard drive lah misalnya, hard disk itu harus datang ke BEC misalnya kalau di Bandung ya, harus ke mall dan lain-lain. Beli masker harus toko, kan agak aneh kalau sekarang. Kalau dulu karena mana disruption itu yang harus dipelajari ya. Di sini ada lagi digital supply chain, bicara soal supply chain itu berarti rantai pasok gitu ya. Kemudian product management, kemudian inovasi dan kolaborasi gitu ya. Dimana sekarang seperti saya kemarin kuliah kita nggak perlu ketemu lagi gitu kan, collab aja lewat Google, kita collab aja lewat OneDrive, macam-macam lewat Microsoft juga bisa gitu. Pilihannya sudah banyak sekarang dan sudah normal. Nah, ini banyak memang terkait IT, tapi tadi kembali ini sudah multi vertical industri gitu. Kita mau masuk industri kesehatan sudah ada digitalnya. Kita masuk industri transportasi sudah ada digitalnya. Industri pertahanan negara juga sudah masuk digital.
kemudian government masuk digital. Jadi digital talent adalah satu hal yang harus kita persiapkan mulai dari sekarang gitu. Nah, sebelum terlalu teknis. Nah, apa sih yang kita harus tingkatkan itu supaya lebih konkret ya? Ada yang namanya kompetensi. Kompetensi itu adalah kumpulan dari knowledge, ini pengetahuan, skill, ini kemampuan, dan attitude. Attitude itu bawaan dari diri kita masing-masing. Nah, semuanya ini punya indikasinya masing-masing. Mungkin teman-teman yang psikologi bisa lebih paham gitu ya, apa aja detail dan bagaimana menangkapnya. Untuk bersaing tadi secara global itu kita perlu 16 kompetensi. Mungkin saya bahas di sini ada integrity. Singkatnya sih ini soal integritas, kejujuran dan lain-lain. Antusias gitu ya dalam melakukan pekerjaannya. Kemudian innovation dan creativity. Ini hijau sendiri nih. Innovation dan creativity ini adalah satu hal yang sejak sekarang teman-teman udah seharusnya sudah ada gitu. Bagaimana kreatif dan memberikan inovasi. Inovasi itu apa? Inovasi itu baru, kemudian berbeda dari sebelumnya dan memberikan manfaat. Tiga hal tadi gitu. Kemudian building business partnership. Nah, ini nanti ya. Hitam-hitam ini adalah yang teman-teman harus pelajari nanti ketika sudah bekerja. Kalau yang biru ini yang harus segera dipersiapkan sebelum masuk kerja itu integrity, enthusiastic, dan business acumen. Termasuk yang innovation creativity. Business acumen ini adalah memandang sesuatu itu dari segi profitability-nya atau dari segi cuannya. Karena bisnis itu at the end adalah bicara soal keuntungan gitu. Jadi business acumen judulnya. Nah, sedangkan yang hitam-hitam yang lain seperti building business partnership, customer, berfokus pada customer, strategy orientation, driving execution, visionary leadership. Nah, ini teman-teman nanti bisa cari artinya masing-masing. Kemudian ada change leadership, kemudian ada alignment, aligning performance for success, empowering. Nah, sampai nomor 12 itu teman-teman sudah bisa nanti bersaing di level nasional. Dengan punya 12 kompetensi itu udah bicara skala nasional udah bisa lah, udah kepegang lah gitu. Nah, tapi kalau sudah masuk yang global maka ada tambahan 4 yaitu global business savvy, kemudian job motivation, kemudian intercultural empathy karena kita akan bertemu dengan budaya yang berbeda gitu ya, cross cultural gitu. Bahkan di kuliah MBA ada satu subjek khusus yaitu intercultural konflik waktu itu. Kemudian managing diversity karena perbedaan di Indonesia aja mungkin di teman-teman sekelas aja perbedaan itu banyak gitu ya, apalagi di level perusahaan, apalagi di level nasional, apalagi di level internasional gitu. Nah, bagaimana kita memanage perbedaan-perbedaan. Nah, 3 hal ini knowledge, skill, attitude dengan complete set ada 16 ini yang teman-teman nanti pelajari lah. Screen capture ini kemudian nanti coba cari satu-satu gitu ya. Oke. Oh, ini terlalu hang dia. Sebentar ya. Udah ganti belum layarnya? Belum nih, Kak. Oh, oke. Nah, sambil nunggu deh. Jadi di empowering nih nomor 12 nih unik. Empowering itu adalah bagaimana kita mampu memberikan kewenangan ke bawahan. Jadi ya ini hal-hal yang teman nanti ketika masuk dunia kerja harus merasakan itu gitu. Bagaimana ketika atasan ngasih kewenangan kepada bawahannya bukan apa namanya memberi kesulitan atau nambah kerjaan gitu ya. Tapi justru itu caranya untuk melakukan empowering supaya bawahannya ini bisa naik. Jadi pada akhirnya juga nanti akan memberikan benefit untuk teman-teman sendiri. Ntar saya share ulang deh. Masih belum muncul ya? Iya nih, Kak, belum. Oke. Ya, sambil nunggu deh. Ini ada 3 story kan ceritanya bukan mengajar gitu ya. Jadi sharing aja. Jadi ada 3 hal selama dunia kerja yang saya pegang secara personal gitu ya. Pertama, pekerjaan itu adalah panggung. Jadi pekerjaan atau panggung. Teman-teman ketika masuk dunia kerja
anggap setiap pekerjaan itu panggung. Jadi ketika satu panggung itu sudah diselesaikan dengan baik, maka nanti akan dikasih panggung-panggung lebih besar gitu. Jadi tiba-tiba panggung yang terlalu besar, ya. Jadi manfaatkan setiap pekerjaan panggung, nanti orang akan melihat orang ini udah pantas untuk panggung yang lebih besar gitu. Jadi jangan takut ditambah kerjaannya, berarti panggung yang disediakan itu jadi lebih besar. Kemudian teman-teman juga harus tentukan trademark. Trademark itu teman itu mau dikenal sebagai apa? Apakah sebagai orang yang cuek kalau di kantor? Kemudian atau apakah orang yang kreatif? Atau apakah orang yang mau bantu apa saja gitu? Nah, itu akan mendefine value personalnya masing-masing nanti. Jangan anggap kalau orang nggak mau minta bantuan ke kita itu enak gitu. Justru ketika orang datang minta bantuan, ada satu value yang orang lihat bahwa oh orang ini bisa lakukan something, bisa bantu saya di hal ini gitu. Value-value itulah ketika sudah masuk rimba aslinya dunia kerja, teman-teman harus pegang bahwa apapun yang teman-teman kerjakan sekarang itu dampaknya nanti di masa yang akan datang. Nah, kira-kira itu cerita story singkatnya ya. Itu dulu mungkin Mbak Santi. Terima kasih. Oke, luar biasa nih teman-teman. Silakan dapat memberikan reaction kepada Kak Rizky Ayunda dengan materinya yang super padat tapi luar biasa. Terima kasih banyak untuk Kak Rizky materinya. Nah, sebagai penyemangat dan juga cek ombak. Oke, teman-teman masih aktif ya untuk semuanya ya. Silahkan kalau teman-teman siap mengikuti, ada satu kuis nih dari materinya Kak Rizky Ayunda. Silahkan teman-teman berkata siap. Sudah siap teman-teman? Oke, itu bisa di-unmute loh teman-teman. Jadi karena pelatihan terakhir yang paling aktif, yang paling bisa memberikan feedback pada kegiatan pada hari ini, sudah ada beberapa merchandise khusus untuk teman-teman yang bersemangat mengikuti kegiatan pada hari ini. Oke, sepertinya sudah siap semua ya. Pertanyaannya, silakan seperti biasa teman-teman dapat memberikan jawabannya melalui kolom chat. Jawaban yang paling tepat dan paling cepat akan mendapatkan satu merchandise menarik dari CDC Unsri. Sudah siap ya teman-teman? Untuk pertanyaannya adalah, ini barusan banget nih dibahas. Ada 16 kompetensi yang sudah disebutkan oleh Kak Rizky. Silakan teman-teman tuliskan 3 kompetensi dari ke-16 kompetensi yang terlalu cepat ini. Saya ragu sudah mengetik duluan ini, Kak. Oke. Berarti Nanti, udah Kak. bisa lihat masa depan tuh deh. Iya, betul, Kak. Nanti boleh silakan dicek ya, Kak, ya, benar atau enggak ya. Ini ada dari Bagus Mikola Anelka. Katanya tiga kompetensi tersebut adalah integrity, enthusiastic, business acumen. Ya, Gimana benar. nih, Kak? Itu udah benar, Oke. paling cepat dan Ya, benar. paling cepat dan benar. Luar biasa nih untuk Kak Bagas Mikola Anelka dari Ekonomi Pembangunan Universitas Sriwijaya. Terima kasih, Kak. Dan juga saya mau kasih apresiasi nih untuk, wow, keren nih. Ada satu lagi nih, walaupun dia agak telat, tapi dia banyak nih menuliskan item-itemnya. Juga tolong DM Instagramnya CDC Unsri untuk Kak Randy Darmizal Putra dari Ekonomi Pembangunan. Selamat ya untuk kakak-kakak yang sudah mendapatkan hadiah. Untuk teman-teman, silahkan juga dapat bergerak secara aktif, dapat memberikan pertanyaan di kolom chat untuk materi yang sudah disampaikan oleh Kak Rizky. Sebelum itu, kita lanjutkan materi dari Kak Angga Dwi Putra. Halo Kak Angga. Halo, selamat siang. Selamat Assalamualaikum. siang Kak Angga. Gimana Kak Angga weather di Netherlands? Wah, dari Belanda nih Kak Angga. Udah hampir winter, udah akhir aja, udah mulai dingin hari ini pagi ini di 7 derajatan kayaknya, jadi belum terlalu dingin. Wow, semoga Kak Angga tetap bersemangat ya Kak ya memberikan ilmu dan juga motivasinya untuk
adik-adik dan juga teman-teman dari alma mater tercinta. Sebelumnya sedikit saya akan menceritakan Kak Angga. Kak Angga ini ternyata lulusan Unsri di Teknik Informatika. Benar ya Kak ya? Betul. Oke, di tahun 2009 dan sisanya mungkin nanti Kak Angga saja yang langsung memperkenalkan diri. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Kak Angga Dwi Putra. Terima kasih Bu Santi, saya coba share screen. Apa screen-nya udah terlihat ya presentasi saya? Bisa Sudah Kak, dikonfirm? silakan. Oke, jadi terima kasih teman-teman udah bisa ngasih kesempatan. Saya juga kebetulan di chat sama Pak Deris yang merupakan dosen kami dulu, dosen saya dan Kak Rizky di Fasilkom untuk bisa sharing di event ini. Dan suatu kebanggaan juga, suatu kehormatan yang bareng sama Kak Rizky nih, yang merupakan senior dan juga mentor saya, juga idola anak-anak teknik informatika lah. Jadi perkenalkan dulu, mungkin nama saya Angga Dwi Putra, saat ini berbasiskan di Amsterdam, Belanda. Kebetulan juga merupakan alumni dari alma mater tercinta, Universitas Sriwijaya, Teknik Informatika, masuk tahun 2009, Kak Rizky tahun 2006, jadi sempat ketemu sama Kak Rizky. Kak Rizky dulu juga merupakan asisten dosen, kalau nggak salah di pemrograman, sempat ikut kelas-kelasnya Kak Rizky juga. Dan setelahnya sempat mengambil Master of Science di IT Management di tahun 2013. Sedikit flashback dari karir saya, jadi saya memulai karir saya di Krakatau Information Technology, merupakan suatu anak perusahaan BUMN sebagai business analyst. Jadi untuk mengimplementasikan produk-produk ataupun mensupport juga transformasi digital yang terjadi di Krakatau dulu yang basiskan di Cilegon. Sebelum saya pindah kerja juga yang sangat mirip di anak perusahaan BUMN juga. Waktu itu Telkom Sigma yang juga memberikan produk-produk ataupun mengimplementasikan produk-produk transformasi digital, tetapi di scope yang lebih luas, yaitu kalau tadinya cuma di anak perusahaan Krakatau, sekarang di Telkom Sigma lebih ke semua BUMN yang ada di Indonesia pada saat itu. Sebelum akhirnya di tahun 2016 saya masuk ke perusahaan yang lebih internasional, saat itu namanya adalah Deloitte, berbasiskan di Dublin, Ireland, sebagai konsultan bidang enterprise technology, juga melakukan implementasi pada ERP, saat itu enterprise planning, di beberapa negara. Saat itu saya tergabung di Asia Pacific Practice, jadi saat itu saya juga sempat melakukan proyek-proyek implementasi di negara-negara seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, basically di Asia Pasifik. Sebelum akhirnya di-hire oleh Accenture Benelux, Belgium, Netherlands, Luxembourg. Jadi saat itu saya direlokasi dari basis saya di Kuala Lumpur ke Utrecht, Belanda. Nah, role yang saya ambil saat itu atau diberikan saat itu adalah lead consultant dan juga memberikan implementasi proyek-proyek ERP tetapi negara-negara di Eropa. Saat ini sudah berada mengimplementasikan seperti di Turki, Belanda, Jerman, Prancis, Spanyol, ya, dan beberapa negara lainnya. Sebelum akhirnya di-hire sebagai seorang konsultan internal di perusahaan biokimia, global champion ataupun produser dari lactic acid, yaitu perusahaan bernama Corbion saat ini. Yang juga role saya tetap berada di bidang IT untuk mendeliver program-program ataupun proyek-proyek transformasi digital. Jadi itu adalah flash sedikit tentang edukasi dan juga karir path yang saya miliki. Nah, mungkin teman-teman mungkin ngerti apa role yang saya miliki di proyek-proyek ataupun di karir path yang telah saya explain, tetapi mungkin untuk anak-anak yang dari background non-IT penasaran ataupun belum jelas apa sih yang saya lakukan di proyek-proyek transformasi digital. Jadi walaupun banyak title yang diberikan ataupun ya karena satu perusahaan ke perusahaan lain memiliki title beda, tetapnya saya adalah business analyst.
Nah, apa itu business analyst? Ini saya catat dari SEN Soft. Itu merupakan bridge ataupun jembatan dari kebutuhan user ataupun kebutuhan bisnis dan juga ke tim teknologi ataupun tim developer. Kalau kita digambarkan di gambar ini, business analyst berada di tengah dan dia menjembatani komunikasi antar beberapa stakeholders dari project tersebut ataupun dari perusahaan tersebut, seperti business user, di mana dia menggather ataupun mengumpulkan user requirement, lalu mentranslate user requirement itu di suatu technical requirement, suatu teknis ke software developer, juga ke testing team, ada juga ke project manager, ataupun menggather atau mengalign kebutuhan dari suatu proyek ke project sponsor, dan juga mendiskusikannya ke stakeholders lain. Nah, jadi seperti itulah. In a nutshell, business analyst itu merupakan antara kebutuhan bisnis dan juga kebutuhan teknis dari suatu perusahaan ataupun suatu proyek. Jadi itu role yang saya miliki di karir saya. Pastinya ada level-level tertentu. Nah, jadi mungkin tadi materi dari cukup udah banget, udah komprehensif banget dengan outlook yang cukup makro. Nah, mungkin untuk melengkapi sesi ini, outlooknya mungkin lebih mikro di materi saya. Jadi title dari apa yang mau saya share hari ini adalah Working Internationally, How I Got There and What the Challenges Are. Jadi bekerja secara internasional, bagaimana sih saya bisa mendapatkan posisi-posisi dan challenge-challenge-nya apa saja. Untuk memberikan sedikit struktur di presentasi kali ini, jadi ada beberapa chapter ataupun ada beberapa poin yang mau saya share. Yang pertama, some tedious facts, ada fakta-fakta membosankan yang sudah jelas tapi mungkin perlu saya tekankan lagi. Terus mau sharing juga how did the young and naive Angga work internationally. Bagaimana sih Angga muda yang tadinya nggak tahu apa itu international career bisa akhirnya bekerja secara internasional. Dan what made the young and naive Angga surprise. Apa saja yang memberikan kejutan pada saat ini setelah saya bekerja secara internasional. Jadi itu yang akan topik-topik yang akan cover pada hari ini. Oke, jadi kita dengan fakta-fakta yang membosankan, some tedious facts. Yang pertama yang mau saya tekankan sebagai basis dari sesi ini adalah working abroad is often perceived as an achievement. The truth is it's a matter of preference. Jadi banyak orang yang melihat bekerja di luar negeri itu sebagai suatu achievement ataupun sesuatu hal yang hebat, tetapi menurut saya itu adalah matter of preference. Karena bekerja di mana saja, dengan role apa saja, saya rasa yang lebih penting itu adalah untuk memberikan impact yang besar dan juga enjoyment atau fulfillment dari karir. Mungkin saja saya yang bekerja di luar negeri secara karir fulfillment dan karir enjoyment-nya masih kalah dibanding pemilik toko kelontong di Palembang ataupun di mana, misalnya di Canton, yang mereka bisa memberikan impact yang lebih besar kepada community tersebut dibandingkan saya sendiri. Nah, itu sangat relatif. Jadi menurut saya working abroad itu pilihan. Ada orang yang cocok, ada orang yang tidak cocok. Tapi yang saya tekankan yang paling penting itu seperti yang Kak Rizky share juga adalah motivasinya tadi, dan karir enjoyment dan karir fulfillment. Dan ada suatu note di sini di mana di tahun 2022 working internationally does no longer mean physically abroad. Jadi bekerja secara internasional itu tidak lagi berarti Anda harus berada di suatu negara lain. Bukan berarti Anda harus ada di Belanda seperti saya, Anda harus berada di US seperti orang lain, karena sekarang dengan platform-platform komunikasi seperti Zoom, Teams, dan lain-lain, working internationally juga bisa Anda kerjakan dari Palembang ataupun dari kota asal Anda. Fakta selanjutnya, English is no longer an advantageous, it is a necessity. Bahasa Inggris itu bukan lagi merupakan suatu advantage atau bukan lagi sesuatu yang
menurut saya at least bisa Anda jual menjadi kelebihan dari diri Anda, itu adalah suatu keharusan, suatu necessity, suatu basic skill yang harus dimiliki untuk bekerja mungkin di tahun 2022, apalagi mau mencoba karir yang secara global. Nah, thought-nya juga, note yang saya miliki di sini adalah ingat kalau bahasa Inggris yang dimiliki, yang harus Anda miliki, you discuss IT stuff, at least buat saya discuss IT stuff, I'm not rewriting a Shakespeare book. Jadi, selama bahasa Inggris Anda itu bisa dimengerti oleh counterpart komunikasi Anda, itu sudah cukup. Tidak, ya akan lebih baik kalau practically ataupun perfect, tapi itu bukan merupakan suatu keharusan. Yang paling penting yang merupakan tanggung jawab Anda adalah untuk bisa mengkomunikasikan kebutuhan ataupun requirement yang Anda miliki ke counterpart komunikasi Anda. Jadi bahasa Inggris sangat penting, cuma coba aja dulu deh. Nggak harus menunggu sampai bahasa Inggris Anda perfect, coba aja dulu untuk berkomunikasi. Dan pastikan apa yang Anda maksud bisa diterima oleh counterpart komunikasi Anda. Nah, udah sharing tuh. Jadi 2 fakta yang saya rasa penting. Working abroad is not an achievement, it's a matter of preference. English is a necessity. Nah, sekarang saya mau sharing gimana sih how did the young and naive Angga yang naif dan muda dulunya bisa bekerja secara internasional ataupun secara global. Meet the young and naive Angga. Jadi saya dulu sebelum bekerja di luar negeri memiliki 3 years work experience, pengalaman kerja 3 tahun di consulting companies di Indonesia, seperti saya sebutkan tadi ada di Krakatau Information Technology dan juga Telkom Sigma. Had limited international connections or networks, tidak banyak koneksi internasional pastinya pada waktu itu, dan tidak memiliki ide, no clue on what international career will bring to him. Saya tidak punya ide apa sih challenge ataupun apa sih keuntungan dari berkarir secara internasional. Tetapi satu yang saya tahu dulu, jadi dulu bokeh ya, waktu kerja duit belum ada, tetapi saya suka traveling, itu merupakan hobi saya di waktu-waktu luang. Nah, yang mau saya cari waktu itu adalah bagaimana sih pekerjaan yang saya miliki bisa memfasilitasi traveling saya. Kan lebih enak kalau travelingnya itu bisa tanpa ditanggung oleh kantor. Nah, itu enak lagi. Jadi itulah background saya sebelum saya memulai suatu karir secara internasional. Nah, apa sih yang membuat Angga, the young and naive Angga, saya taruh sebagai suatu perspektif, memiliki pekerjaan di luar negeri. Nah, sesuatu yang dimiliki pada waktu itu ada English yang mungkin tidak perfect grammatically, tetapi cukup oke untuk berkomunikasi, karena ya bagaimana mendevelop English ini, ya mungkin teman-teman udah juga praktis itu pada saat ini bisa join di forum seperti Reddit ataupun ngobrol, memiliki teman internasional, jadi di-develop secara praktikal, tidak pernah les bahasa Inggris ataupun mengambil course secara khusus di bahasa Inggris, tetapi lebih ke keseharian dan berusaha memakai bahasa Inggris tersebut. Nah, Angga juga, saya cukup beruntung waktu itu untuk ditaruh, walaupun berada di perusahaan lokal, tetapi ditaruh ataupun di-assign di beberapa project dengan exposure internasional. Nah, saya ingat sekali waktu itu proyek kedua saya itu bekerja sama dengan Jepang, dan proyek ketiga yang saya tangani bekerja sama dengan Cina. Nah, exposure internasional seperti ini cukup penting di mata recruiter ataupun HR perusahaan-perusahaan global. Seperti yang Kak Rizky sebutkan tadi, ada intercultural, aspek yang mereka lihat dari CV kalian. Mengapa? Karena untuk mengerti suatu perbedaan kultur itu sangat penting dalam menjalankan suatu proyek ataupun menjalankan suatu pekerjaan. Nanti ada detail yang akan saya share lebih lanjut di slide selanjutnya.
Nah, saya juga found a mentor that inspired him to work internationally. Jadi saya punya mentor waktu itu yang sangat saya idolakan, yang waktu itu dia orang IBM yang bekerja sama dengan atau International Technology, Information Technology. Waktu pas dengan saya, dia diangkat menjadi suatu IT Director di perusahaan otomotif di Vietnam. Kalau kalian pernah dengar VinFast, nah itu adalah suatu produser mobil yang saat ini sudah sangat mengglobal. Jadi hebat juga bagaimana Vietnam melakukan suatu research and development di bidang otomotif. Nah, saya memiliki mentor itu yang sangat menginspirasi saya untuk bisa bekerja secara internasional. Juga cukup beruntung lagi untuk disponsori oleh perusahaan saya waktu itu untuk mendapatkan suatu sertifikasi yang bertaraf internasional. Nah, sertifikasi ini juga cukup penting untuk mendapatkan ataupun menjalankan karir secara internasional. Nah, yang penting selanjutnya, updates his LinkedIn regularly as he had nothing else to do. Bagaimana saya mendapatkan 2 pekerjaan relokasi internasional saya, yang pertama ke Asia Pasifik, ke Kuala Lumpur, yang kedua ke Eropa, ke Belanda, itu semuanya melalui LinkedIn. Jadi di LinkedIn saya mengupdate proyek-proyek yang saya miliki, melakukan personal branding, update skill yang saya miliki, sehingga bisa dilirik oleh recruiter. Nah, not so important fact-nya, saya kebetulan tidak pernah meng-apply ataupun meng-apply pada suatu pekerjaan. Jadi both of his international relocation were coming from unexpected LinkedIn messages. Bahkan screenshotnya saya taruh di slide. Waktu itu saya lagi proyek di Filipina, message ini di LinkedIn dari orang Belanda. Apa sih pertamanya? Pertamanya mikir nggak jelas nih, mungkin cuma recruiter iseng. Tapi karena saya nothing tulus, saya jalani dan akhirnya mendapatkan relokasi ke Belanda. Bisa berkarir lebih dengan area yang lebih jauh. Nah, jadi itu bisa menggambarkan bagaimana pentingnya personal branding yang Anda miliki dan juga channel media profesional untuk digunakan untuk mencari pekerjaan yang lebih jauh. Jadi saya udah sharing tadi bagaimana saya bisa mendapatkan pekerjaan yang internasional, tetapi mungkin ada juga consideration ataupun challenge yang perlu Anda ketahui sebelum mulai suatu karir secara internasional, seperti yang saya berikan tadi. Seperti yang saya katakan tadi, international career is a matter of preference, bukan achievement ya. Jadi ada orang yang cocok berkarir secara internasional, ada orang yang tidak cocok. Nah, ini mau saya dulu challenges-nya supaya kalian kegambar apa sih yang bakal kalian expect kalau kalian memulai suatu karir secara internasional. Some unexpected stuff. Yang pertama, saya underestimated cultural differences. Rupanya perbedaan kultur itu bisa sangat membedakan climate dari proyek. Bagaimana cara suatu proyek berjalan, bagaimana suatu perusahaan berjalan itu bisa sangat berbeda karena cultural differences. Itulah mengapa tadi Kak Rizky juga menekankan pentingnya bagaimana kita berempati terhadap suatu culture. Nah, beberapa yang bisa saya sharing seperti Germans are very strict with the timeline. Orang Jerman itu memberikan timeline yang sangat konservatif. Kalau saya compare misalnya di Indonesia mungkin requirement itu harus dijalankan, proyek itu dijalankan dalam waktu 3 bulan, orang Jerman ngasihnya 9 bulan, but they are very strict with the timeline. 9 bulan nggak ada meleset. Kalau kita meleset dari 9 bulan itu mereka upset lah, mereka ngamuk. Jadi mereka benar-benar komit dengan apa yang telah mereka set. Jadi mungkin itu juga mengapa bisa sangat maju ya. Lalu Americans are action based, jadi orang Amerika di proyek-proyek yang saya involve, orang US, bukan Amerika itu cukup luas, jadi orang US itu sangat action based. Kalau nggak kalian list
satu persatu apa yang harus dilakukan, mereka nggak melakukannya. Berbeda dengan orang Indonesia ataupun orang Eropa, di mana mereka akan mengerti dan menjadi proaktif tentang action ataupun deliverable yang ada di suatu proyek. Americans, they are action based. Kalian harus list. Lakukan A, lakukan B, lakukan C. Otherwise, they won't pick it. Yang menarik juga China's 996, ya mungkin pionirnya atau team leadernya adalah Jack Ma. Kalau kalian tahu konsep 996 yaitu bekerja dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam selama 6 hari dalam seminggu. Nah, jadi ini menggambarkan bagaimana Republik Cina itu sangat keras dan mereka sangat pride tentang bangga, sangat proud pekerjaan mereka. Nah, ini pastinya bisa memberikan suatu impact yang sangat berbeda dari satu proyek ke proyek ya. Nah, tadi misalnya Germans, seperti yang saya katakan, konservatif with the timeline, tetapi very strict. Proyeknya 9 bulan di Jerman, di Cina punya 996. Proyeknya bisa aja cuma 2 bulan di Cina, dengan deliverable yang sama. Tetapi pastinya ada, di dalamnya ada dinamika yang berbeda, bagaimana di Cina mungkin kita akan sedikit terburu-buru, long hours, dan lain-lain. Di Jerman lebih tapi planningnya ditekankan dengan lebih penting. Jadi hal-hal tersebut sangat membedakan proyek yang telah saya alami dari satu proyek ke proyek lainnya berdasarkan negara di mana kita terinvolve. Yang kedua, poinnya adalah was not ready for some heavy traveling. Traveled 10 countries due to his job that his wife started to complain. Oke, jadi pekerjaan ini sangat menyenangkan tadinya sebelum menikah, traveling ke satu negara ke negara lainnya. Traveling secara gratis, di provide hotel, di provide pesawat, dan lain-lain. Tetapi ya, setelah berkeluarga, rupanya istri mulai komplain waktu itu, travelingnya banyak banget sih. Jadi itu merupakan suatu hal yang perlu kalian consider juga kalau ingin memiliki suatu karir yang global. Dan I thought homesick was overrated. Saya kira dulu homesick itu merupakan konsep over exaggerating dari anak-anak milenial yang post di TikTok dan lain-lain, cuma pingin dikasihani. Rupanya setelah bekerja di luar negeri selama 7 tahun, saya juga mengalami homesick. Jadi homesick is real. And then yang nggak enaknya ada banyak, tetapi salah satu yang saya sangat memorable adalah terinfeksi oleh tipes di Filipina waktu itu. Itu nggak enak banget ya. Jadi di balik suatu branding karir internasional yang sepertinya enak, pastinya ada beberapa challenges ataupun ada beberapa poin-poin yang perlu kalian consider. Ada nggak enaknya juga istilahnya yang perlu kalian pikirkan bila kalian mau memiliki suatu karir internasional. Nah, kalau saya tadi, mungkin karir path yang saya miliki itu adalah untuk membangun skill saya masuk ke proyek internasional, lalu di-hire oleh recruiter internasional juga kebetulan waktu itu. Tetapi pastinya itu bukan merupakan satu-satunya jalan untuk memiliki karir secara internasional. Ada juga alternative ways to start your international career selain yang saya miliki. Yang satunya yang saya lihat cukup banyak, bukan yang termudah juga, adalah menikah dengan foreigner. Jadi di sini di Belanda, di Eropa kebetulan saya melihat ada banyak juga teman-teman saya yang pindah merelokasi itu karena cinta, jadi imigran cinta. Jadi mereka pacaran dulu, nikah, pindah ke Eropa, lalu memulai karir di sini. Jadi itu juga merupakan salah satu jalan alternatif untuk memiliki suatu karir global ataupun kalau kalian tertarik bekerja di luar Indonesia. Yang kedua pastinya ada further studies abroad. Ada banyak teman-teman juga di sini yang saya ketemu itu memulai karirnya dimulai dari sekolah dulu, jadi mereka sekolah ke UK, sekolah ke Belanda, lalu kemudian internship di sini dan bekerja di sini. Tetapi tolong kenali dulu scholarship ataupun beasiswa yang Anda ambil, karena seperti LPDP itu membutuhkan meminta Anda untuk kembali ke Indonesia setelah studi Anda.
Dan kalau saya minta, kalau sudah mengambil scholarship yang seperti itu, menghormati terms and condition yang telah Anda sepakati. Nah, ada juga sekarang beberapa negara yang memulai program-program imigrasi untuk high skill workers, seperti Kanada. Kanada punya federal skilled worker, saya tahu di Jerman juga ada similar thing, jadi sesuatu yang mirip. Dan bahkan Amerika punya lottery program yang bernama USA's Diversity Visa. Jadi Anda cukup perlu daftar di sana, nanti ada undiannya di Amerika tiap tahun. Dan kalau Anda beruntung, Anda bisa pindah ke Amerika untuk mulai karir di sana. Nah, chance untuk menangnya juga mungkin tidak terlalu besar, 1-2%, tapi ya kalau daripada nggak ada kerjaan, nunggu panggilan-panggilan kerja saat ini mungkin coba aja kalau mau. Dan pastinya ada banyak path ataupun banyak jalur lain yang saya belum tahu. Jadi itu sih yang mau saya sharing, bagaimana saya memulai karir saya secara global, tantangan-tantangan apa yang saya hadapi. Mungkin kita bisa wrap up summary dari yang saya share tadi, apa sih yang penting. Menurut saya, yang saya tekankan sekali lagi dan sangat penting menurut saya, international career is a preference. Ada yang cocok, ada yang nggak cocok. Jadi itu saya tekankan. English is a necessity, itu merupakan bahasa Inggris merupakan suatu keharusan, bukan lagi competitive advantage, bukan lagi advantage skill. Kalian semua harus bisa berkomunikasi bahasa Inggris paling tidak. Mungkin seperti yang saya share tadi, tidak grammatically perfect, cuma cukup untuk membuat counterpart Anda bisa mengerti apa yang Anda maksud. Kalau mau berkarir dengan PAT seperti saya, mungkin bisa mencari proyek-proyek dengan international exposure as a starter, dan personal branding di LinkedIn, di sosial media profesional itu menurut saya cukup penting untuk mendapatkan exposure dari recruiter internasional. Nah, mungkin sedikit penutup, apa sih common ground, common platform dari semua orang yang saya temui di karir saya? Mungkin saya sudah ketemu dari orang dari 20 negara lebih, tetapi satu yang pasti, jadilah baik, be kind and respectful, jadilah orang yang baik, jadilah orang yang bertoleransi, jadilah orang yang menghormati orang lain, karena semua orang yang pernah saya temui dari puluhan negara tersebut mengapresiasi sifat-sifat seperti itu. Oke, jadi demikian presentasi dari saya tutup. Mungkin bisa kembali ke Bu Santi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk Kak Angga sudah menyampaikan perjalanan karirnya sehingga menjadi talent internasional dan sekarang menetap di Belanda. Seperti itu ya Kak ya, luar biasa. Silakan teman-teman dapat memberikan reaction kepada materi yang sudah disampaikan oleh Kak Angga. Oke, sudah ada 2 materi yang luar biasa. Tadi dari Kak Rizky mengenai digital talent, bahwa di Indonesia ini ternyata sampai 2035 ada jutaan talent atau digital talent yang dibutuhkan oleh Indonesia. Kemudian dari materi Kak Angga, dari perjalanan karir yang sudah dicapai oleh Kak Angga, ada beberapa kompetensi-kompetensi ataupun ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan untuk menjadi talent yang siap bersaing dan bertanding di arena karir sampai ke depannya. Selanjutnya, kita akan ada sesi diskusi atau tanya jawab kepada Kak Angga dan juga Kak Rizky. Silakan teman-teman dapat langsung raise hand dan juga open mic untuk menanyakan pertanyaan kepada Kak Angga dan juga Kak Rizky, dan juga silakan teman-teman dapat memberikan pertanyaan via chat atau kolom chat, sehingga saya akan membacakannya dan akan kita jawab dan kita akan ngobrol sama-sama dengan Kak Rizky dan juga Kak Angga. Silakan untuk teman-teman yang mau memberikan pertanyaan secara langsung atau memberikan pertanyaan dengan open mic, 3 pertanyaan pertama akan mendapatkan merchandise dari CDC Unpad. Silakan teman-teman, boleh raise hand dulu. Nanti saya akan pilih beberapa teman-teman yang diizinkan untuk
unmute. Oke, di chat ini sudah banyak sekali nih Kak Angga dan juga Kak Rizky. Tapi saya mau teman-teman ngobrol dulu nih, raise hand dan juga open mic. Kita ngobrol bareng dengan Kak Angga dan juga Kak Rizky yang sama-sama alumni Unsri. Jadi kalau dulu Kak Angga dan juga Kak di kampus lain ya Kak ya? Dulu di Bukit. Maaf, oh di Bukit ya, kita di Bukit Oh, di Informatika Bilingual. Bukit. Oh, oke. Jadi nggak ke Layo gitu Kak ya. Tapi sesekali pasti ada kuliah ke Layo gitu kan Kak ya? Iya, betul. Oke. Kejar-kejaran bis Kak atau seperti apa di zaman 2009? Pernah tuh pernah kejar-kejaran bis. Bisnya juga kejar-kejaran. Oh, oke. Siap. Saya juga mengalami itu Kak, kejar-kejaran bis, bersaing juga sesama teman ya untuk ngejar bis. Oke, teman-teman silakan dapat memberikan pertanyaan via raise hand dan juga open mic langsung. Oke, sudah ada Kak Friska Daniela Panjaitan dari Hukum Universitas Sriwijaya. Silakan Kak Friska. Baik Kak, sebelumnya perkenalkan nama saya Friska Daniela Panjaitan. Saya mahasiswa baru jurusan Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya di Bukit. Jadi pertanyaan saya tujukan ya Kak ke salah satu. Saya tujukan ke dua orangnya nggak apa-apa Kak? Jawab. Boleh banget, silakan. Karena pertanyaannya ini sebenarnya lebih ke ini Kak. Karena saya jurusan hukum, tapi pas Kak Rizky tadi bilang bahwa untuk jadi seseorang yang maju digital sekarang itu nggak hanya berpatokan sama satu jurusan, atau kita tuh harus bisa menyatukan itu, meunifikasi itu menjadi satu. Nah, pertanyaan saya nih gini Kak, bagaimana cara kita untuk menantang diri kita sendiri Kak untuk dapat bersaing di dunia global, dan pertanyaan saya itu bagaimana cara kita menantang diri kita sendiri Kak, apalagi di dunia global sendiri sekarang ini banyak sekali prediksi-prediksi yang tidak yang membuat mental kita jatuh, terlebih anak muda sekarang Kak. Jujur saya sebagai sudah anak muda, dan saya ketika saya berumur 20 nanti, di situ sudah ada ketakutan saya akan gimana saya menghadapi tantangan dunia kerja, apalagi di jurusan saya Kak. Di jurusan saya itu notabene bilang bahwa hukum itu prospeknya apa sih? Hukum itu banyak yang nganggur dan saya berpikir bahwa pemikiran mereka tuh salah, bahwa hukum itu tidak hanya menjadi seorang tidak hanya patok di situ aja jurusannya, bisa yang lain seperti Kakak bilang tadi, bahwa ya bisa luas kayak gitu. Jadi pertanyaan saya itu bagaimana cara kita menantang diri kita sendiri Kak, karena prediksi yang sekarang ini Kak, apalagi bilang bahwa dunia kerja tuh semakin semakin membuat kita overthinking Kak, semakin, dan salah satunya mental health kan. Oke. Siap. Terima kasih banyak Kak Friska dari Hukum ya, mahasiswa baru dari Universitas Sriwijaya. Terima kasih banyak Kak Friska sudah mengikuti kegiatan ini. Mungkin akan dijawab secara bergantian oleh Kak Rizky terlebih dahulu, kemudian Kak Angga. Silakan Kak Rizky. Boleh, terima kasih. Oh, Friska masih muda ya, belum 20 ya. Oke. Jadi sebagai orang yang sudah pernah 20 gitu ya. Masih. Oke. Sebagai orang masih muda. Sebagai orang yang pernah 20 tahun dan pernah 30 tahun gitu ya. Sebenarnya ketakutan yang tadi muncul di Friska itu ketakutan yang wajar gitu. Jadi pada usia Friska memang wajar punya ketakutan itu karena belum pernah terjun gitu ya. Tapi jangan takut. Sebetulnya dunia kerja yang tadi dibilang rimba itu tidak seseram yang dikatakan. Bahwa bukti saja sekarang rata-rata direksi atau di BUMN atau perusahaan-perusahaan itu ada hukum sebetulnya. Karena mereka memahami mana yang good corporate governance, mana yang tidak gitu, sehingga dia bisa terhindar dari hal-hal yang buruk di masa depan gitu. Contoh di perusahaan kakak juga adalah magister hukum bisnis gitu.
Nah, jadi nanti Priska bisa menentukan bahwa nggak harus benar, nggak harus selalu jadi lawyer, jadi entrepreneur pun bisa gitu kan. Jadi jangan terkotak-kotak bahwa akan semua punya ketakutan seperti itu. Tapi bagaimana tadi seseorang tuh punya keinginan yang kuat dari dalam dirinya. Misalnya Priska pengen melakukan apa, ditarget waktunya. Lulus dari kampus, pengen bekerja, kemudian masuk kerja, sekian tahun saya harus mencapai level ini. Itu personal goals yang di-set sendiri. Ketika masuk dulu, waktu kakak ditanya oleh Dirut, wawancara direksi waktu itu, wawancara terakhir, ditanya, Rizky kamu masuk sini mau jadi apa gitu kan? Waktu itu kakak jawab, saya pengen menggantikan bapak. Nanti suatu saat jadi Dirut di sini gitu. Nah, dia langsung buat Twitter tuh setelah itu. Tadi saya nerima orang gara-gara dia punya ambisi besar gantiin saya gitu, diterima gitu. Nah, tadi ketika masuk kita harus punya goals. Kita mau jadi apa, kemudian dalam 2 tahun mau jadi apa. Jadi kita tidak perlu dorongan dari luar sebetulnya. Itu semua tergantung, patokan bisa macam-macam. Kalau kakak dulu menempatkan satu orang selalu depan kakak yang, oh ini 2 tahun aku harus lebih dari orang ini. Sudah terlewati. Oke, 2 tahun, 3 tahun lagi harus lebih dari orang ini. Nah, akhirnya kita ke bawah untuk hal-hal yang positif itu. Itu penting. Dulu ini kakaknya dari Angga nih, Anggina kan namanya. Nah, pokoknya ini harus nilainya harus ngejar. Nah, walaupun memang nggak sesusul, kita kebawa ke hal yang positif itu. Itu ya Priska, tetap jaga kesehatan mental itu penting. Bergaul dengan lingkungan yang positif, dengan teman-teman yang di sini nih yang hadir. Artinya orang-orang yang memang pengen hal-hal yang positif itu. Jadi kalau ada yang bawa ke arah negatif, ganti pergaulannya. Thank you. Baik, terima kasih banyak Kak Rizky untuk jawabannya. Dilanjutkan dengan Kak Angga, silakan Kak. Betul, sangat sepakat sama Kak Rizky, kesehatan mental itu nomor 1. Jadi kalau udah mulai stres, tolong cari reliefnya bagaimana, ataupun konsul, mungkin bisa ngobrol sama psikiater ataupun lain-lain. Kesehatan mental itu sangat penting. Yang pertama, bahkan lebih penting dari kita, dan ya basically diri kita dan keluarga kita itu lebih penting dari karir kita. Itu mau saya tekankan. Nah, Rizka, makasih banget buat pertanyaannya. Menambahkan dari Kak Rizky tadi, untuk mencari goals pastinya lebih mudah kalau kita tidak reinventing the wheels ya. Kita tidak, itu suatu idiom di bahasa Inggris, bagaimana kita tidak membuat ulang suatu roda. Jadi jangan roda yang kotak, jangan bikin roda yang segitiga. Gitu. Bisa untuk tersebut, carilah inspirasi ataupun mentor yang bisa menginspire kamu untuk bisa mengikuti karir path dari dia. Misalnya saya mengidolakan Kak Rizky. Oke, Kak Rizky pertama dari dunia teknis kemudian ke project management. Jadi hal-hal seperti itu akan memberikan suatu gambaran buat kamu nantinya untuk mengikuti karir path mereka ataupun develop skill-skill diperlukan untuk berkarir lebih lanjut. Dan pastinya tadi kalau kembali lagi ke konteks dunia digital, nah dunia digital itu nggak selalu teknis, nggak selalu anak IT, Friska. Jadi di dunia digital itu ada technical expertise, ada domain expertise. Ada yang berbicara soal programming, development, dan lain-lain, tapi juga content creation yang di dalam itu. Nah mungkin nantinya expertise kamu di bidang hukum itu bisa membantu mendevelop suatu software, mungkin software bantuan hukum ataupun lain-lain sebagai suatu contoh. Nah, kamu bisa nantinya memberikan insight dari domain expertise kamu, yaitu di bidang hukum. Seperti itu. Jadi jangan takut untuk teman-teman di bidang lain selain IT, karena dunia digital itu juga membutuhkan domain expert. Itu jawaban dari saya. Terima kasih, Bu San. Baik, terima kasih banyak untuk Kak Rizky dan juga Kak Angga atas jawaban dari pertanyaan dari Kak Friska. Satu yang mesti saya tekankan adalah kita sebagai sudah menjadi, apalagi adik Friska, walaupun masih mahasiswa baru, nanti akan menjadi alumni Unsri harus punya kepercayaan diri yang tinggi. Sebagai lulusan Unsri adalah lulusan yang baik, yang terbaik, punya kesempatan yang sama dengan lulusan-lulusan universitas lain, seperti itu ya dia. Jadi kalau di awal ini mungkin agak goyah, yakinlah Kak Rizky dan juga Kak Angga menempati posisi yang sekarang itu karena juga membangun relasi, kemudian juga mencari tahu apa passion dan juga kesenangan
Kak Rizky dan Kak Angga. Jadi jangan ada apalagi Friska tadi bilang ada ketidakpercayaan diri seperti itu deh. Mungkin harus itu dulu yang dipupuk ya deh ya. Oke, terima kasih banyak untuk Friska. Dilanjutkan tadi saya lihat ada dari AGB, ada Ebin. Silakan Kak Ebin untuk dapat memberikan pertanyaannya. Baik, terima kasih pada Mbak Santi. Apakah suara terdengar jelas sebelumnya? Siap, silakan Kak Ebin. Baik, saya ingin tanya pada Kak Rizky maupun Kak Angga ya. Tadi kan Kak Rizky di awal telah menyinggung mengenai digital talent ya, dan harapan dari Pak Jokowi pun pemenuhan 9 juta digital talent di tahun 2035. Nah, yang saya tanyakan, seperti yang saya kutip pada indeks literasi digital pada data Indonesia pada level menengah ada 3,49 dari 5, artinya masih cukup rendah. Nah, apakah nantinya ada percepatan dalam pemenuhan digital talent ini Kak melalui peningkatan literasi digital dari anak-anak Indonesia sendiri? Dengan adanya hal ini maka diharapkan adanya pemenuhan tersebut dapat dipercepat untuk sampai di 9 juta talent di tahun 2035 Kak gitu. Terima kasih Kak. Oke, thank you Bro Ebin ya. Bro Ebin, menarik nih pertanyaannya. Jadi kalau sekarang apakah ada akselerasi ada gitu. Jadi memang untuk APBN rencana jangka RJPMN pemerintah sampai 2024 tadi adalah meningkatkan kemampuan human resource sebetulnya. Nah, salah satu human resource itu programnya memang digital tadi. Jadi yang tadi 9 juta itu di boost up baru dari sisi internal. Nah, sekarang lagi dikembangkan. Mungkin teman-teman kalau main ke Kementerian Kemnaker ya, Kementerian Tenaga Kerja, itu sebenarnya sudah dibuat banyak sekali balai-balai pelatihan yang kaitannya digital. Misalnya tadi untuk literasi programming, kemudian desain visual untuk digital gitu ya. Nah, itu dijalankan melalui 2 kementerian, satu Kementerian Tenaga Kerja, yang kedua Kementerian Kemenperin, Kementerian Perindustrian gitu. Nah, langkah itu adalah boost up dari pemerintah untuk tadi meningkatkan talent digital. Pun sekarang digital talent itu, digital literacy itu sudah masuk juga ke kurikulum anak-anak sekolah sekarang, bahkan sampai ke level dasar gitu ya. Nah, itu mungkin langkah pemerintah. Jadi tidak hanya di level perguruan tinggi, tapi sampai level dasar sekarang sudah sangat mahir menggunakan digital. Itu Bro Ebin ya. Baik, terima kasih banyak untuk Kak Rizky jawabannya. Semoga menjawab dari pertanyaan dari Kak Ebin. Terima kasih Kak Ebin dari Agribisnis Universitas Sriwijaya. Dilanjutkan ada yang dari tadi sudah raise hand, ada Kak Hafiz Permana dari Fasilkom Universitas Sriwijaya. Silakan Kak Hafiz. Ya, apakah suara saya kedengaran Kak? Ya, silakan Kak. Ya, mungkin sebelum perkenalkan ya, saya Hafiz Permana dari Fakultas Ilmu Komputer. Mungkin ini ada 2 pertanyaan sih Kak untuk masing-masing dari Kak Rizky sama Kak Angga. Ya, kebetulan aku dari Fasilkom ya Kak, Jurusan Sistem Komputer, dan relate juga tentang materi-materi yang sudah disampaikan Kakak tadi. Mungkin untuk pertama itu pada bagian Kak Angga. Aku interest sih sama dan tertarik juga terkait cerita Kakak. Boleh cerita nggak Kak terkait apa sih lowest point atau titik terendah dan turning point atau titik balik sampai bisa ngeputusin kalau mau berkarir di luar negeri, dan jika boleh tahu in game dari Kak Angga itu bagaimana sih, mungkin 5-10 tahun ke depan, apakah di Belanda atau mungkin mencoba karir di lokal gitu kan. Itu untuk terkait Kak Angga. Terus terkait Kak Rizky, tadi udah Kakak jelasin tentang terkait bagaimana perkembangan dari Kakak mulai dari staff IT sampai dengan CEO gitu kan Kak. Nah, mungkin ada nggak sih Kak advice untuk kami yang mungkin hampir sendiri atau pada bagian IT yang mungkin tetap ingin menjadi generalis terkait project manajemen tadi, tapi tetap pada bagian tech itu tadi Kak. Mungkin itu saja sih pertanyaan terkait kedua Kakak ini. Thank you Univers. Terima kasih Kak. Baik, silakan dijawab terlebih dahulu ke Kak Rizky, baru nanti dilanjutkan dengan Kak Angga sesuai pertanyaan yang sudah ditanya. Boleh Angga dulu, boleh? Oke, baik, silakan Kak Angga. Thank you Kak Rizky. Jadi buat lowest point-nya ya, ya pastinya kerja itu nggak seneng-seneng doang kan Hafiz ya, ada stresnya juga, pernah burn out pastinya, burn out saat itu di suatu proyek yang lagi nggak enak,
masuk 9 pagi, pulang 11 malam selama beberapa bulan, pasti ada lost point seperti itu dinamika karir ya. Pernah yang saya share tadi, kena tipes di Filipina, males banget kan, jauh dari keluarga, kena tipes sendirian, opnam, dan lain-lain. Jadi lowest point ya ada senangnya, ada nggak senangnya, tapi juga ada senangnya saat proyek itu go live, ngobrol sama teman-teman dari negara-negara lain, sharing, dimasakin sama teman-teman dari negara lain, kadang-kadang bondingnya lucu-lucu juga, ke rumahnya dia masakin masakan dari negara dia, jadi ada senangnya juga. Secara endgame, itu pertanyaan yang challenge. Saya aja belum kepikir endgame kayak gimana. Saat ini masih menikmati karir di sini. Kalau karir dimanggil, kita pulang lah, intinya gitu. Indonesia memanggil ya. Ya. Nice. Jadi itu jawaban dari saya. Ya, thank you bro Angga. Fis, tadi aku itu apa? Lupa pertanyaannya apa, Fis? Sorry, Jadi Fis. sih Kak, advice untuk kami, mungkin Hafiz kan final year student yang di bagian basic IT tapi tetap ingin ada bagian jurnalis atau bagian project management itu Oh, sih Kak. oke. Ya. Jadi dulu satu penyesalanku dulu ketika kuliah itu tidak terlalu aktif di organisasi. Waktu itu terlalu aktif di game online gitu. Rising Force Online, Dota dan lain-lain gitu kan, terlalu aktif di situ. Nah, tapi not bad juga karena blessing in disguise gara-gara game itu juga kemarin dapat promosi di CEO dan perusahaan itu gitu. Nah, untuk teman-teman jangan terlalu anti ya terhadap manajemen ya, karena tadi by the end juga contoh Kak Angga lah. Kak Angga kan mulai dari IT tapi sekarang di level manajemen juga handle gitu. Business analysis itu tidak bicara hanya programmingnya, karena programming itu one step lah. Step berikutnya tadi untuk cakupan yang lebih luas. Begitupun dengan teman-teman yang di sini, ada yang dari hukum tadi, kemudian ada yang dari pendidikan, ada hubungan internasional gitu. At the end adalah bagaimana kita memanage suatu organisasi. Karena seiring pertumbuhan usia, pertumbuhan jabatan kita, pertumbuhan tanggung jawab juga, karena coverage kita akan semakin besar. Kalau tadi cuma bicara coding dan hardware, maka kita cuma bicara satu sisi dari sebuah sistem. Pada sistem itu terdiri ada software tadi betul. Kemudian ada brainware orangnya. Kemudian bagaimana tadi kita menghandle juga organisasi-organisasi yang lain gitu. Nah, karena itu begitu masuk ketika dikasih coding, kemudian masuk ke project, itu jangan alergi duluan. Bahwa inilah indikasi bahwa kita tuh akan tumbuh. Ketika kita alergi dan kita menolak, maka kita sakit terus. Tapi ketika alergi dan kita tumbuh, nah itulah turning point untuk kita bangkit menjadi sesuatu yang lebih besar lagi gitu. Jadi jangan alergi terhadap perubahan, itu intinya. Thank you, Fis. Baik, terima kasih banyak Kak Rizky dan Kak Angga. Semoga menjawab pertanyaan dari Kak Hafiz ya dari Fasilkom Unsri. Selanjutnya ada dua lagi nih kakak-kakak yang ingin bertanya yang sudah raise hand. Ada dari sistem komputer Kak Nur Muhammad RG. Silakan Kak Nur Muhammad untuk dapat menyampaikan. Oke, terima kasih Kak. Kenalin aku Nur Muhammad RG Lubis, bisa dipanggil RG dari Fasilkom juga angkatan 2019. Aku mau nanya Kak, apakah fresh graduate itu memiliki peluang yang besar untuk diterima di perusahaan internasional? Soalnya kan seorang graduate pastinya belum ada pengalaman ya, biasanya walau pengalamannya paling pelatihan atau magang saja gitu kan. Terus benar nggak sih kalau perusahaan internasional sekarang nggak lagi melihat ijazah sebagai tolak ukur diterimanya dalam bekerja? Mungkin pertanyaan itu aja sih Kak. Baik, terima kasih banyak Kak Nur Muhammad. Silakan Kak Angga dapat menjawab pertanyaan dari Kak Nur Muhammad. Oke, jadi pertama, fresh graduate memiliki peluang di perusahaan internasional. Pastinya ada ya, RG. Mungkin melalui jalur generalis seperti manajemen trainee, tetapi mungkin juga kalau kamu punya resource lebih ataupun cari beasiswa, ambil juga sertifikasi-sertifikasi yang berbasiskan internasional. Itu membuat kamu bakal lebih gampang untuk dilirik oleh perusahaan-perusahaan tersebut, apalagi kalau udah mungkin mulai di intern, itu juga merupakan suatu jalan keluar saat ini. Mulai dari intern, mungkin di perusahaan-perusahaan yang bisa mendeliver proyek-proyek, anak IT juga kan proyek-proyek IT, jadi mulai dari sana sehingga kamu memiliki starting point di resume kamu.
Jadi itu buat pertanyaan pertama. Yang kedua, tidak lagi melihat ijazah, benar atau enggak. Seingat saya ke Belanda nggak dilihat ijazah saya. Jadi percuma capek-capek S2, nggak dilihat juga. Ya, benar. Jadi selama kamu bisa membuktikan skill kamu lewat interview dan memperlihatkan portfolio yang cukup baik, saya rasa itu bisa dilirik juga oleh rekruter-rekruter internasional. Tetapi pastinya sekolah lebih lanjut ataupun ngambil S1 atau S2 itu bukan hanya untuk kertas ya, tapi juga merupakan personal development kita. Jadi itu juga cukup penting. Jadi kalau mau sekolah lebih lanjut, goalnya jangan untuk bagus-bagusin LinkedIn, tetapi untuk personal dan karir ataupun soft skill development. Jadi gitu kira-kira jawabannya. Baik, terima kasih banyak Kak Angga. Kita lanjut, ada dari akuntansi, ada Kak Riki Fernanda dari Universitas Sriwijaya. Silakan Kak Riki. Oke, baik. Terima kasih Kak Santi. Pertanyaan saya, bagaimana sih Kak untuk Kak Angga ya? Bagaimana sih Kak lebih baik, kan di saat ini kan ada lebih gampang ya, nyari aplikasi influencer. Kalau Kakak tahu kan ada aplikasi influencer yang untuk mencari pekerjaan yang bahkan orang luar negeri juga banyak sih di aplikasi itu untuk bantu-bantu influencer gitu kan. Menurut Kakak lebih baik kita bekerja seperti itu yang dari rumah atau remote kan bahasanya tadi remote, atau lebih ke kayak Kakak gitu yang langsung ke luar negeri mencari pekerjaan langsung gitu kan, yang benar-benar langsung terjun ke luar negeri, atau cocoknya kita nyari freelancer gitu sih Kak. Itu aja sih Kak. Terima kasih. Makasih Ricky atas pertanyaannya. Seperti yang saya omongin tadi di presentasi saya, itu matter of preference ya. Jadi bagaimana seseorang cocok terhadap suatu pekerjaan. Mungkin saya cocoknya bekerja di luar negeri karena saya hobi jalan-jalan dan itu memfasilitasi saya untuk bekerja untuk menjalankan hobi saya sambil saya bekerja. Nah, ada juga orang yang mungkin harus take care of their families, harus stay di Palembang, tetapi punya keinginan juga untuk berkarir secara internasional. Pastinya remote work akan lebih cocok terhadap orang seperti itu. Jadi kalau jawaban dari saya mungkin cukup diplomatis, itu kembali lagi cocok-cocokan, dan mungkin dicoba aja dua-duanya dulu Ricky, dan kamu bisa lihat bagaimana yang lebih cocok dari untuk personality kamu, karena pastinya beda dari satu orang ke orang lainnya gitu. Baik, terima kasih banyak untuk Kak Angga jawabannya. Semoga menjawab dari pertanyaan Kak Riki ya. Oke, selanjutnya akan ada pertanyaan dari Grace dari jurusan Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya kepada Kak Rizky Ayunda. Ada nggak sih Kak kira-kira web atau tempat untuk mewadahi kita untuk belajar dan menambah kompetensi kita? Nih, Kak. Silakan Kak Rizky. Web ya. Sebenarnya webnya Google sebetulnya. Tergantung preferensi kita ya. Jadi kemarin beberapa hari yang lalu nonton sebuah podcast gitu ya. Memang di podcast ini membahas soal pendidikan S2 tuh bagusnya setelah S1 atau langsung gitu. Nah, ada jawaban yang menarik, ini tergantung preferensi juga, bahwa ngambil S2 itu sebetulnya nanti sesuaikan dengan bidang pekerjaan. Jadi S1 tadi misalnya contoh Friska hukum, kemudian S2-nya ternyata dia pengen di digitalnya, maka S2 dia ambil IT gitu ya. Itu sangat mungkin. Nah, hal ini juga yang harus teman-teman temukan dulu. Value atau goals atau visi dari teman-teman tuh pengen jadi apa sih? Tadi kalau tanya ke Kak Angga kan end game-nya kan. Nah, teman-teman tuh early dan mid game-nya itu pengen jadi apa? Nah, sekarang banyak sekali portal, banyak sekali webinar, banyak sekali hal-hal yang sudah kita dapatkan secara free dan bermutu gitu. Karena semua orang sekarang berlomba buat konten gitu kan. Karena belajar pun nggak harus lewat website. Belajar bisa lewat Instagram. Kita follow Instagram, misalnya belajar golf, ikutin Instagram golf. Misalnya belajar main keterampilan atau memasak, bisa ikut Instagram kelas memasak dan lain-lain gitu.
Jadi tidak terkotak hanya pada web khusus, tapi kita juga bisa dapat dari banyak channel gitu, omni channel sekarang kita sebutnya. Bahkan dari teman yang beda jurusan pun kita bisa belajar gitu. Jangan-jangan di situ kita menemukan bakat tadi kan. Contoh Angga sosial media LinkedIn dia buat belum tahu tadi ternyata lewat situ tadi dapat undangan untuk karir internasional gitu. Nah, hal-hal yang positif tadi open semua karena kita tidak pernah tahu lewat pintu mana dia akan datang gitu. Asal tadi kita membuka hal positif dan tidak alergi terhadap perubahan. Itu jawaban diplomatisnya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak untuk jawabannya. Selanjutnya ini ada pertanyaan nih Kak dari Kak Erika Rahma untuk Kak Angga dari Sosiologi. Izin bertanya Kak, kalau untuk bekerja di internasional itu bagaimana ya Kak skor TOEFL atau IELTS-nya? Menurut pengalaman Kak Angga, silakan Kak Angga. Oke, jadi kalau saya mungkin jawabannya sejauh ini belum pernah dites bahasa Inggris ya. Dan ya belum pernah juga apply TOEFL atau IELTS, pernah buat S2 tapi udah nggak relevan lagi buat pekerjaan. Ya pastinya pas interview udah kelihatan lah bahasa Inggris yang mereka anggap proper untuk bisa berkarir secara internasional dan yang masih harus belajar lagi di interview pasti udah kelihatan. Tetapi pastinya untuk immigration program tertentu seperti yang saya sebutkan tadi di Kanada ataupun Australia, nah di sana mereka kebetulan kayaknya memang mensyaratkan untuk menembus suatu level IELTS tertentu gitu. Tetapi kalau saya personal belum pernah dites bahasa Inggris sih sejauh ini. Oke, belum pernah dites bahasa Inggris, tapi saya yakin Kak Angga punya kemampuan bahasa Inggris yang mumpuni ya Kak ya, sehingga dapat berkomunikasi dan menyampaikan portfolio Kak Angga itu dengan sangat baik ya Kak ya, seperti itu. Dan yang pastinya yang saya tekankan lagi, bahasa Inggris itu nggak harus perfect, as long as it's understandable for your counterpart. Jadi selama itu bisa dimengerti oleh counterpart komunikasi Anda itu sudah cukup. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Angga untuk jawabannya. Semoga menjawab dari pertanyaan Kak Erika Rahma dari Sosiologi Universitas Sriwijaya. Selanjutnya saya tadi sudah ada melihat beberapa teman-teman yang sudah raise hand nih. Ada Kak Mahdalena. Silakan Kak Mahdalena untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih Kak. Apa jelas Kak suara saya? Agak di ini lagi Kak, mic-nya Kak kurang jelas ya Kak. Apakah jelas Kak suara saya Kak? Oh iya, silakan Kak. Baik Kak, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan saya Mahdalena, alumni Kak Mahda. Universitas Sriwijaya, jurusan Agrikultur. Ya? Ya Kak? Putus-putus nih Kak suaranya Kak. Boleh diulangi Kak? Begini Kak, saya kan termasuk fresh graduate kan Kak. Nah, ini udah banyak mengapply lamaran pekerjaan, tetapi kan belum ada yang dapat. Ada juga yang kata orang tuh kalau kita mau memasukkan lamaran pekerjaan kita harus ada orang dalam kayak itu Kak. Jadi kebanyakan begitu. Jadi mau minta saran Kak, hal apa yang harus saya upgrade dari diri saya agar bisa menyaingi orang yang mempunyai orang dalam agar bisa bersaing gitu Kak. Baik, pertanyaannya mungkin sama dengan Muhammad Thohir dari Universitas Sriwijaya juga adanya stereotip mengenai orang dalam. Silakan kepada Kak Rizky terlebih dahulu, kemudian nanti dilanjutkan dengan Kak Angga. Bagaimana stigma orang dalam ini dalam dunia karir atau dunia pekerjaan, Kak? Silakan. Iya, oke. Jadi fenomena ordal atau orang dalam itu memang ada gitu ya, ada. Tapi itu bagian dari dinamika sebetulnya. Jadi itu adalah hal yang di luar kendali kita. Artinya kalau ada pekerjaan itu ada namanya domain of concern, domain of influence. Nah, domain of concern ini hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan. Contohnya adanya orang dalam gitu.
Tapi ada yang satu lagi, domain of influence. Satu hal yang bisa kita influence dengan kemampuan kita, dengan value kita, dan lain-lain. Nah, lebih baik kita fokus ke hal itu. Karena terkait tadi fenomena ordal juga saya mengalami gitu. Jadi pada saat itu rekrut masuk TNT dari 1000-an di posisi lamar itu dari 1000-an. Waktu rapat direksi itu tinggal 3 orang. 2 di antara itu adalah kerabat dari direktur, saya sendiri yang bukan gitu kan. Nah, yang diterima cuma 1 orang. Nah, value yang kita sampaikan, kemudian hal-hal yang itu bisa mengubah mindset dari, karena kumpulan nilai tadi kan, orang dalam tuh mungkin pada satu titik aja dia bisa diputuskan, tapi titik yang lain kita masih berusaha. Kalaupun akhirnya kita kalah, yang penting tadi domain of influence kita sudah maksimal kita sampaikan. Jangan sampai tadi karena terlalu memfokuskan terhadap domain of concern bahwa ada orang dalam di antara kita, itu jadi menghilangkan fokus kita terhadap memberikan hal yang terbaik gitu. Jadi tetap fokus ke value yang akan kita tawarkan ke perusahaan. Bicara soal sebanyak apa sih, karena beda-beda tiap orangnya banyak ya, ada berapa banyak lamaran. Jangan sampai kita menyalahkan bahwa nggak terima karena di sana ada orang dalam misalnya. Tapi yang harus kita fokus adalah apa nih dari CV saya, dari lamaran saya yang kayaknya belum catchy itu di mata hunter gitu, headhunter dari perusahaan. Nah, mungkin fokusnya diubah ke arah sana, Kak Mahdalena. Selamat dan semangat gitu. Thank you. Baik, silakan Kak Angga, bagaimana pendapatnya Kak mengenai ordal? Jadi ordal itu tidak baik bagi yang nggak punya ya, bagi yang punya itu hal yang baik. Privilege ya Kak ya? Nah, seperti itu. Dan kebetulan papa saya Lahat, mama saya Komering, saat ini bekerja di Belanda, kebetulan kayaknya nggak ada ordal ya. Itu nggak harus papa kalian atau om kalian, itu yang mau saya tekankan. Bangun network sehingga kalian memiliki ordal di banyak tempat. Jadi gimana membangun network? Bisa join ke komunitas-komunitas di domain kalian, seperti mungkin komunitas untuk Friska tadi, komunitas asosiasi mahasiswa hukum atau asosiasi pengacara. Buat di digital ada Sriwijaya Digital di Palembang dan lain-lain. Nah, dengan bersosialisasi dan mengikuti komunitas-komunitas tersebut, pastinya akan tercipta ordal-ordal yang akan miliki mungkin bukan melalui hubungan darah. Nah, jadi kita utilize juga, dan suatu fakta itu kalau 70% job placement di masa saat ini berdasarkan reference, bukan berdasarkan blind application. Jadi bukan saya meng-apply dari suatu perusahaan, tetapi 70% dari job placement itu datang dari suatu referensi. Mungkin saya sama Kak Rizky, atau Kak Rizky ke saya lah, jangan saya ke Kak Rizky. Kak Rizky merasa, wah udah saatnya Angga balik. Nggak balik. Nah, itu merupakan reference, itu ordal. Ordal yang mungkin bukan melalui hubungan darah, tetapi melalui hubungan profesional dan melalui circle-circle profesional yang bisa kalian bentuk. Jadi itu sih jawaban dari saya kira-kira, Mbak Santi. Baik, terima kasih banyak Kak Angga dan juga Kak Rizky. Jadi alih-alih fokus terhadap orang dalam, lebih baik kita memperkaya dan juga memperbanyak soft skill dan juga kompetensi yang ada untuk kedepannya. Seperti itu ya Kak Rizky dan Kak Angga ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya baik, mungkin ini untuk Kak Rizky. Ini juga Kak sebagai informasi bahwa di acara kita ini tidak hanya ada mahasiswa dan juga alumni Unsri, juga ada beberapa alumni dari universitas yang ada di Palembang. Ini ada dari Bina Dharma, dari Kak Habibullah, jurusan komputerisasi akuntansi. Kepada Kak Rizky untuk pertanyaannya adalah bagaimana nih Kak cara kita memanfaatkan bagi penduduk Indonesia yang masih belum terpenuhi dalam penggunaan Android atau iOS agar pro digitalisasi. Silakan Kak Rizky. Ya, ini menarik ya. Jadi 2019 ke 2020 itu sebetulnya momentum yang bukan bagus ya. Momentum yang luar biasa di dunia ya, karena adanya coronavirus gitu.
Jadi dengan adanya coronavirus, kita dipaksa untuk tadi menjaga jarak. Kemudian akhirnya dipaksa menggunakan digitalisasi tadi. Tadi yang seperti Kak Angga bilang bahwa tidak selalu kita kerja di luar negeri harus keluar gitu kan. Itu hadir karena tadi sudah relevan karena adanya efek coronavirus. Mungkin salah satu positif dari coronavirus adalah berkembangnya digitalisasi sampai tadi ke masyarakat desa gitu kan. Yang saya ceritakan di desa itu 1 juta masyarakat sudah menggunakan e-voting. Mungkin teman-teman belum pada dengar karena tinggalnya di kota semua kan. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa COVID itu bahkan dilabelin sebagai CTO, Technology Officer, karena mendorong perkembangan teknologi itu lebih cepat dari seharusnya. Yang harusnya 5 tahun kejadian, dalam 1 tahun itu kita sudah lakukan gitu. Nah, bagaimana mendigitalkan tadi, digitalisasi salah satunya aja yang sedang happening belakangan sejak 6 November yang lalu lah. Happening soal analog switch off, bagaimana TV digital di Indonesia 60 tahun menggunakan siaran analog itu tiba-tiba dimatikan harus ganti digital. Nah, itu salah satu muncul dampak digitalisasi di dunia broadcasting gitu ya. Nah, tadi frekuensi-frekuensi yang digunakan selama ini oleh analog, akhirnya pemerintah bisa manfaatkan untuk hal-hal yang lain gitu. Kan kalau analog frekuensinya sangat banyak itu yang diambil, ketika digital jadi semakin sedikit. Nah, sisanya ini bisa digunakan untuk aplikasi yang misalnya untuk siaran jalur komunikasi pendidikan, kemudian jalur komunikasi pemerintahan gitu. Nah, hal ini tentu dimanfaatkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo untuk tadi meningkatkan literasi digital ke semua aspek di Indonesia. Sudah 98,7% elektrifikasi di Indonesia. Nah, digital itu sedang menuju angka itu juga targetnya. Jadi masyarakat sudah memiliki listrik, terelektrifikasi, dan juga memiliki akses ke internet gitu. Nah, infrastruktur itu yang sedang dikembangkan pemerintah melalui Bakti Kominfo namanya. Nah, teman-teman coba cari hal-hal yang sedang terjadi saat ini seperti itu gitu. Jadi teman-teman bisa tahu nih mau terjunnya ke bidang apa dan dalam role seperti apa. Apakah sebagai regulator, apakah sebagai operator atau player in the industry atau sebagai entrepreneur. Nggak masalah. Teman punya bakat entrepreneurship masuk ke small medium enterprise itu nggak masalah, atau UMKM kita sebutnya. Karena ada 64 juta UMKM di Indonesia, baru 30%-nya yang punya akses ke digital. Nah, ini bisa jadi pasar, bisa juga jadi opportunity. Gitu mungkin. Thank you. Baik, terima kasih banyak untuk Kak Angga jawabannya. Semoga menjawab dari pertanyaan dari Kak Muhammad Habibullah dari Universitas Bina Dharma. Oke, selanjutnya mungkin teman-teman yang masih ada tadi ada raise hand tapi belum terlihat nih sama saya, boleh silakan menanyakan pertanyaannya langsung. Kalau ada dari teman-teman yang mau bertanya open mic, kami persilakan. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih Kak dari Yuli Yansyah untuk mungkin keduanya ya Kak ya, Kak Rizky dan juga Kak Angga, izin bertanya untuk pelatihan digital yang diadakan selain dari Kemenaker adalah startup. Nah itu mungkin bisa dicontohkan Kak lembaga-lembaga apa aja ataupun dari pengalaman kakak-kakak nih pernah mengikuti pelatihan-pelatihan apa sih Kak mengenai digital talent ini Kak? Boleh, Bro Angga. Iya, mungkin Yuli mungkin dari Palembang juga. Kalau di Palembang itu kan ada komunitas digital seperti Palembang Digital. Tadi saya salah sebut Sriwijaya Digital. Nah, mungkin bisa coba join ke komunitas-komunitas seperti itu, ataupun pastinya dari CDC Unsri juga memiliki part tentang upskill di hal-hal digital. Nah, dengan nantinya ngobrol ataupun sharing dengan teman-teman yang mungkin sudah duluan menjadi praktisi, akan lebih jelas Yuli nantinya untuk skill-skill apa yang perlu kalian miliki. Pastinya untuk pelatihan zaman sekarang di zaman internet kayak gini, semuanya ada di internet. Mau gratisan ada YouTube, mau bayar dikit ada Coursera, ada juga
skill soft dan lain-lain yang bisa jadi pelatihan-pelatihannya bisa Yuli ambil. Begitu kira-kira. Makasih. Baik. Dari Kak Rizky mungkin ada Kak dulu ataupun dari perusahaan Kakak nih mungkin menawarkan ada Ya, kegiatan pelatihan gitu Kak. jadi kalau ini kan terkait startup tadi ya. Memang di beberapa instansi pemerintah maupun BUMN itu ada inkubator untuk startup gitu. Jadi yang kalau di Telkom tuh Indigo ya. Indigo kalau nggak salah, kemudian ada dari Mandiri juga ada gitu. Jadi memang memfasilitasi startup untuk berkembang. Kalau teman-teman punya yang tadi namanya bisnis model gitu ya, bisnis model katakanlah biasanya sih digital. Nah itu dibawa ke sana bisa dapat venture capital dari situ. Nah teman kemarin pernah coba 1 tahun Will di bidang agriculture gitu ya, dapat venture capital $5 juta atau sekitar 75 miliar lah. Nah itu hal-hal seperti ini tuh muncul dari sesuatu yang tadi kita punya konsep bisnis atau bisnis model yang proven dan bisa dibawa applicable gitu ya. Kita tawarkan sana dapat venture yang nggak main-main gitu. Nah itu jadi salah satu hal yang bisa dikembangkan gitu. Itu mungkin. Baik, terima kasih banyak untuk Kak Rizky dan juga Kak Angga. Oke, ini ada juga nih yang nanya private. Gimana untuk Kak Angga nih Kak, gimana caranya Kakak tidak insecure ketika di dunia kerja, yang mana di tempat kerja mempunyai orang yang branding universitasnya itu terkemuka atau bergaul dengan orang-orang yang mungkin dari universitas besar di dunia seperti itu Kak. Itu aja Kak. Silakan Kak Angga. Jadi statement pertama itu Unsri itu sangat besar ya. Unsri secara lahannya sangat besar dan juga secara alumninya juga saya rasa cukup kompeten. Salah satu contoh aja Kak Rizky. Ngapain malu gitu. Tetapi insecure itu adalah bagian dari suatu, ya bagian proses ya, bagian dari manusia. Insecurity saya itu pertama yang paling simpel aja deh, coba bahasa Inggris. Itu kan sangat simpel ya, padahal saya sendiri bilang itu necessity. Tapi pertama kali saya presentasi waktu itu kebetulan harus presentasi di Singapura kepada board of directors, pastinya gemeter dong karena wah mereka dari kecil udah ngomong Inggris, itu baru skill Singapura. Gemeter, cuma pas mereka balas dengan Singlishnya, lah kok jadi pede. Jadi bahasa Inggris mereka walaupun mereka terlahir sebagai orang yang berbahasa Inggris, rupanya bahasa Inggris mereka juga tidak se-perfect itu, tidak se-grammatically correct itu. Nah, Singapura is one thing, terus pindah lagi ke Eropa. Harus presentasi lagi di depan petinggi-petinggi di perusahaan food product terbesar di dunia. Gemeter lagi dong pastinya. Terus board of directors waktu itu adalah orang Perancis. Orang Prancis itu rupanya bahasa Inggrisnya gitu. Coba bisa kalian Google bahasa Inggrisnya orang Prancis atau nonton seri-seri Netflix yang Prancis, bahasa Inggrisnya rupanya unik juga dan tidak grammatically perfect juga. Jadi bahasa Inggrisnya nggak perfect juga. Nah, dari saat itu saya sudah punya kesimpulan bahwa bahasa itu adalah hanya sebuah tools. Jadi selama kalian bisa convey ataupun memberikan pesan kalian ke counterpart komunikasi kalian, itu sudah cukup. Untuk mengatasi insecurity tersebut, pastinya harus dicoba. Kalau nggak dicoba, kalian akan selalu insecure. Tapi ya, insecurity juga merupakan suatu masalah bagi orang. Pastinya kayak, saya mau presentasi di sini, deg-degannya juga, walaupun mungkin nggak sedeg-degan itu, tapi insecurity keeps you alive. Gitu deh. Baik, terima kasih banyak Kak Angga. Jadi tidak apa-apa insecure, tapi jangan rendah diri gitu ya Kak Angga ya. Siap. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Sepertinya pertanyaannya sudah kita lahap habis, sudah kita diskusikan secara komprehensif. Luar biasa untuk Kak Rizky dan juga Kak Angga. Terima kasih banyak sudah hadir dalam kegiatan ini. Terakhir,
dari CDC Unsri meminta untuk adanya closing statement masing-masing dari Kak Rizky dan juga Kak Angga. Dimulai dari Kak Rizky terlebih dahulu. Silakan Kak Rizky. Oke, terima kasih. Closing statement yang menjadi prinsip yang saya pegang ada 3. Yang pertama, jika salah perbaiki, jika gagal coba lagi, tapi jika menyerah semuanya selesai. Thank you. Semangat. Baik, terima kasih banyak Kak Rizky Ayunda, Vice President dari PT Telekomunikasi Indonesia atau PT INTI. Dilanjutkan closing statement dari Kak Angga Dwi Putra. Silakan Kak. Kalau dari saya sedikit pesan buat teman-teman yang mungkin lagi nyari kerja, mental health over everything. Jadi kalau kalian sudah merasa insecure, kalau kalian sudah merasa stres, bicarakan itu dengan teman-teman kalian, bicarakan itu dengan profesional, psikiater yang mungkin bisa membantu kalian untuk merelief stres yang kalian miliki. Karir is one thing, tetapi yang paling penting adalah kalian dan keluarga kalian. Baik, terima kasih banyak untuk Kak Rizky dan juga Kak Angga. Silakan teman-teman dapat memberikan reaction untuk materi dan juga sharing discussion dengan Kak Rizky dan juga Kak Angga yang merupakan alumni dari Universitas Sriwijaya. Terima kasih banyak kepada Kak Rizky dan juga Kak Angga. Salam hangat dari Bapak Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dan juga Bapak Deris yang saat ini sedang mengadakan rapat untuk PTNBH. Terima kasih banyak, beliau berdua menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya untuk Kak Rizky dan juga Kak Angga. Juga kami ucapkan terima kasih banyak untuk 181 orang teman-teman, adik-adik mahasiswa dan alumni Unsri dan juga ada teman-teman dari Universitas di Sumatera Selatan. Terima kasih banyak sudah mengikuti kegiatan ini dari jam 1 siang tadi sampai dengan jam 15 ini. Luar biasa, ini pelatihan terakhir dari CDC Unsri di tahun 2022. Jadi dari Januari sampai dengan November ini sudah lebih dari 3.000 orang mahasiswa dan alumni Universitas Sriwijaya yang sudah mengikuti kegiatan CDC Unsri dari sepanjang tahun. Terima kasih banyak, apresiasi kami setinggi-tingginya untuk teman-teman sekalian. Juga kami ingatkan teman-teman jangan lupa follow Instagram CDC Unsri karena di tahun depan akan ada gebrakan terbaru dari CDC Unsri untuk soft skill training dan juga publikasi lowongan pekerjaan dan kegiatan-kegiatan magang ataupun internship, MSIB, PMMB dan juga magang merdeka. Kami ingatkan juga teman-teman dapat mengisi absensi yang sudah kami cantumkan pada kolom chat. Silakan teman-teman dapat mengisi. Kami tunggu sampai dengan pukul 15.30 pada hari ini. Jadi kalau teman-teman lewat dari pukul 15.30, mohon maaf absennya sudah kami close. Jadi teman-teman silakan dapat mengisi kegiatan, mengisi absensi untuk kegiatan pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Rizky dan juga Kak Angga. Saya Santi Marcelina Nabitupulu mewakili Bapak Dery Setiawan PhD dan juga Bapak Iwan Setiabudi Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Alumni undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.